محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول
para habaib, para kiai, para guru, para sepuh sepuh, khususipun pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'i Sukoharjo, Kiai Ahmad Syaikhul Sayyidul Habib Sayyidul Alawi Al-Habsyi, keluarga besar pondok pesantren Rabitul Islam, putra saking almarhum Al-Manfulah Kiai Mukhtar Abdul Karim, ingkang paling sepah Kiai Abdullah Mukhtar, Kiai Nizar, Kiai Ahmad Qushairi, dan Kiai Mubarak. Kini sedangipun kembali kita umur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sakti naringan sehat walafiat sakit melanjutkan perjalanan pun dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pun para ibu, halo ibu, tenang ya. Sahabat ibu monggo salam-salam kaos. Kebatan panjenengan pun Al-Habib Muhsin bin Alawi Al-Habsyi. Kepada beliau, Allahumma sholli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad, miftah bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahil nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para habaib, para kiai, para alim ulama, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Jawad bin Abdullah Segaf, Al-Habib Hadi bin Ali Zainal Abidin Al-Mahdar, dan khususnya pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, Romo Yai Azaim Ibrahim, yang mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan juga kita diberikan manfaat ilmu beliau, datuk beliau sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal. Para pengasuh Pondok Pesantren Rabitatul Islam Jenesari, Romo Yai Dila, Romo Yai Nizar, Romo Yai Ahmad Qushairi, dan Gus Barok, yang mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, sehat walafiat. Para kiai, para alim ulama, hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa diberikan kumpul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa diberikan kemudahan langkah kita untuk bisa melangkah hadir di tempat yang insya Allah menjadi tempat yang semakin barokah ini, dalam rangka, dalam tujuan untuk mengenang sosok-sosok mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mengingat orang-orang hebat di hadapan Allah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam sebuah kalamnya beliau mengatakan, Majlisud da'wati wal irsyadi wa dzikris salihin sabunul qulub wa
ma'ul qulub. Beliau mengatakan majelis dakwah kepada Allah, majelis-majelis yang mengundang kita semakin dekat kepada Allah, dan juga majelis-majelis yang dikenang di dalamnya orang-orang soleh adalah bagaikan sabun untuk hati dan bagaikan air untuk hati. Beliau kemudian menjelaskan sabunul qulub, majelis-majelis seperti ini bagaikan sabunnya hati adalah untuk orang-orang yang hatinya banyak dosa, banyak kotoran, bagaikan sabun yang bisa menghilangkan kotoran tersebut. Dan majelis-majelis seperti ini bagaikan ma'ul qulub, bagaikan air untuk hati yang sudah hidup, hati yang bagaikan tanaman sudah hidup, tinggal ditambah air, disiram, maka akan semakin hidup. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan majelis-majelis seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah. Kita pada siang hari ini kita sengaja datang ke tempat-tempat seperti ini dalam rangka haul majmu', masyayikh, para guru-guru kita, para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mengenang bagaimana perjalanan hidup mereka yang luar biasa. Ada salah satu nasihat daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sosok yang mengarang Ratibul Haddad, yang kita diminta oleh beliau guru-guru kita, termasuk di antara wasiat yaitu istiqomah baca Ratib Haddad. Beliau pernah mengatakan dalam salah satu kalamnya, kafa bika jahlan an yu'amilaka rabbuka bil wafa wa tu'amiluhu bil jafa. Termasuk kebodohan, termasuk mohon maaf ketololan tingkat tinggi, kata beliau. Apa yang menjadi kebodohan, kata beliau? An yu'amilaka rabbuka bil wafa. Allah memperlakukanmu dengan sebaik-baiknya perlakuan. Bagaimana tingkah kita sekalipun Allah perlakukan kita dengan sebaik-baiknya perlakuan. Sallallahu alaihi wasallam. An yu'amilaka rabbuka bil wafa. Allah perlakukan kita dengan kemuliaan yang luar biasa. Allah berikan apapun, kesehatan dikasih, maksiat tetap dikasih rezeki oleh Allah. Yang masih malas tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kebodohan ketika kita tahu Allah perlakukan kita hebat, perlakukan kita luar biasa, wa tu'amiluhu bil jafa, tapi engkau perlakukan Allah dengan semena-mena, Allah acuh tak acuhkan. Kali Allah kita perlakukan Allah sebagai acuh tak acuh. Kalau bahasa gampangnya, wis diperhatikno, sudah dikasih sama Allah, ternyata Allah gak direken. Waktunya dipanggil sholat, dan datang. Waktunya minta sama Allah, hebat. Salah seorang ulama ahli tafsir, beliau menafsirkan dalam sebuah tafsir Isyari, mengatakan ketika mentafsiri salah satu ayat yang kita hafal bersama mungkin, wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum awazanuhum yukhsirun. Wailun lil mutaffifin. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun, celaka. Celaka untuk siapa? Lil mutaffifin, untuk orang yang curang. Orang yang curang. Siapa orang yang curang? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang kalau jualan nimbang untuk orang, 'alan nas ay minan nas, awilin nas. Kalau sudah nimbang untuk orang lain, yastawfu, ya idza qalu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka jualan atau jual beli, mereka beli barang dari orang lain, yastawfun. Mereka akan minta cukup timbangan 1 kilo, ya kudu pas 1 kilo. Beli 2 kilo harus pas 2 kilo, malah kadang-kadang tambah imbuono. Tambahi. Kalau lagi minta, lagi jual, lagi beli, mesti minta ayo imbuono. Minimal jangan sampai kurang. Wa idza qaluhum, tapi kalau mereka nimbang untuk orang lain, ngasih untuk orang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza qaluhum awazanuhum yuksirun, mereka akan membuat rugi orang lain. Kalau jual 1 kilo, pasti bagaimana caranya supaya 1 kilo kurang.
ditambah ini, kadang-kadang kotorannya dimasukkan. Itu Allah sebutkan dengan orang-orang yang mutaffifin, orang yang curang, yang Allah sebutkan dalam awal ayat, wailun, celaka. Beliau mengatakan apa dalam sebuah tafsir? Kalau orang yang kurang ajar perlakuannya kepada manusia, waktunya minta cukup atau bahkan minta lebih, tapi waktunya memberi orang pasti kepengen kurang, tidak mau rugi, bahkan kalau kurang lebih bagus. Itu kalau sama manusia saja disebut wailun lil mutaffifin, curang. Bagaimana kalau yang kepada Allah perlakuannya seperti itu? Waktunya minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta ini ya Allah, minta ini ya Allah, minta ini ya Allah. Tapi waktunya memberi untuk Allah, waktunya dipanggil untuk sholat, curang. Nah, sholatnya kalau bisa zuhur itu minta diskon. Kalau kita minta 4 rakaat sholat zuhur, kalau bisa 3, pilih 3 apa 4? 3 apa 4? Ada diskon insya Allah mulai minggu depan. Dan tetap kita akan minta. Kalaupun tidak minta yang 4, dikurangi bukan jumlahnya, tapi dikurangi caranya, dikurangi khusyuknya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan lewat Nabi Muhammad, waktunya sholat, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dibaca 3 kali, bacanya 1 kali. Ini idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, menimbang untuk orang lain dikurangi. Bagaimana orang yang nimbang untuk Allah dikurangi, bahkan melip, bahkan curang, bukan kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan al-Imam al-Haddad, termasuk kebodohan ketika Allah sudah baik kepada kita, ternyata kita kurang ajar, malah curang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, mensifati orang-orang hebat, beliau mengatakan, qad safau wastuhu lamma wafau bil uhudi. Mereka orang-orang hebat, bagaimana kita hauli pada siang hari ini. Mereka para wali-walinya Allah, mereka sudah menjadi bersih hebat, wastufu, mereka itu menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Kenapa? Lama wafau bil uhud, ketika mereka tepati janji mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka punya janji setia untuk ibadah, mereka laksanakan ibadah dengan sesungguhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka baca wirid, mereka baca wirid dengan istiqomah. Kalau mereka halal haram mereka tahu, mereka jalani apapun resikonya. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Al-Imam Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Beliau mengatakan dalam ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan jangan sekali-kali kalian menyangka wala tahsabanna alladziina qutilu, orang-orang yang meninggal fi sabilillah, di jalan Allah, baik itu ketika jihad ataupun orang-orang yang dakwah, karena termasuk fi sabilillah, amwata, jangan kalian pikir mereka orang-orang yang sudah mati, mereka orang sudah wafat. Salah kalau ada orang yang mikir beliau-beliau kita kalau ini orang-orang yang sudah wafat. Bal ahya, tapi mereka itu adalah orang-orang yang hidup inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaqun, mereka terus dikasih rezeki, mereka terus dikasih nikmat. Ketika menafsiri ayat ini, beliau menukil satu kisah. Ada satu cerita yang beliau sebutkan dari Imam Ubaid bin Umair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu waktu setelah perang Uhud selesai, Kanjeng Nabi keliling, Kanjeng Nabi muter. Di antara sahabat-sahabat yang gugur di perang Uhud, ada salah seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Ketika melewati Sayyidina Mus'ab bin Umair, Kanjeng Nabi tiba-tiba berhenti. Bahkan dalam riwayat dikatakan Kanjeng Nabi nangis. Kanjeng Nabi kemudian doa. Selesai doa, Kanjeng Nabi ngomong melihat Sayyidina Mus'ab bin Umair. Beliau mengatakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Dan di antara orang-orang mukmin rijalun, ada orang-orang hebat, ada orang-orang luar biasa. Kenapa? Sadaqu ma'ahadullah, mereka betul-betul janji mereka kepada Allah mereka tepati, mereka pakai sumpah setia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Shadaku ma'ahadullah alaih. Ketika mereka punya janji kepada Allah, ingin melaksanakan ibadah, ada perintah dari Allah, mereka laksanakan dengan sumpah setia itu dengan betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi nuding Sayyidina Mus'ab sambil mengatakan, ini loh termasuk salah satu darinya. Sallallahu alaihi. Maka dalam lanjutan hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan begini, asyhadu anna haula'i syuhada'un indallahi yaumil qiyamah. Saya persaksikan mereka inilah orang-orang syahid sebetul-betulnya di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala fatuhum wazuruhum wasallim alaihim. Datangi mereka, ziarahi mereka. Kalau ada orang hebat, orang yang syahid dalam jalan Allah, orang-orang mulia seperti beliau-beliau, utuhum, datangi mereka. Kalau masih hidup, datangi. Kalau sudah wafat, zuruhum, ziarahi mereka. Wasallim alaihim, jangan lupa salam terus kepada beliau-beliau. Apa kata Rasulullah SAW? Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, la yusallim ahadun alaihim illa raddu alaih. Tidak ada satu orang yang salam kepada beliau-beliau seperti ini. Seperti Sayyidina Mus'ab bin Umair, seperti sahabat, seperti orang-orang yang kita kholi pada siang hari ini, para wali-walinya Allah, para orang-orang yang gugur selama hidupnya dakwah kepada Allah, ngajar, ngaji, dakwah, selanjutnya semuanya. Apa kata Rasulullah? Tidak ada orang yang salam kepada mereka di dalam dunia ini salam, kecuali pasti mereka akan jawab salamnya orang yang salam tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagai santri kita terus salam kepada guru kita. Assalamualaikum, kirim Fatihah, kirim salam, kirim Fatihah, kirim salam, dan ketahuilah beliau akan jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak tahu kenapa Sayyidina Mus'ab bin Umair sampai dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mu'minina rijalun shadaku ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang mengambil sumpah setia, betul-betul hebat pegang sumpah di hadapan Allah. Sayyidina Mus'ab bin Umair, apa kata Rasulullah? Pernah satu waktu Rasulullah SAW itu melihat Sayyidina Mus'ab di Madinah. Sayyidina Mus'ab bin Umair ini sama-sama Rasulullah bersama beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau hijrah sebelum Rasulullah SAW. Bahkan termasuk orang yang mempersiapkan kedatangan sambutan untuk Nabi Muhammad, Sayyidina Mus'ab bin Umair. Jadi Sayyidina Mus'ab bin Umair itu dulu ketika dengar Nabi Muhammad akan hijrah dari Mekah ke Madinah, yang menyiapkan para sahabat nyambut, ada yang ditaruh di sini, ada yang ditaruh di sini, ada yang ditaruh di sini. Kalau Nabi Muhammad datang dari sini, sambut dari sini. Itu yang ngatur sampai kalimat tola al-badru alaina, di antaranya yang ngatur Sayyidina Mus'ab bin Umair. Jadi semuanya itu perlu aturan, tidak asal-asalan. Makanya acara-acara itu ada panitianya. Sayyidina Mus'ab ini panitia penyambutan Kanjeng Nabi di Madinah. Sayyidina Mus'ab bin Umair ini pernah satu waktu Nabi Muhammad ngelihat beliau pakai baju dari kulit tebel, panas, gak enak. Cuman kalau tahu beduk, nah itu mungkin kalau bahasa gampang ini beduk dipakai bukan di sini lah, di Hadrat, di negeri Arab, Jazirah Arab, yang kalau sudah panas, naudzubillah, sampai bisa 36 derajat, 40 derajat, sampai 40 derajat panas. Kita ini sampai 29 derajat sudah panas. Di sana 36 sampai 40 derajat. Bayangkan kalau zaman sekarang ada AC, di zaman Nabi Muhammad tidak ada apa-apa, ya kipasan kesel. Sayyidina Mus'ab bin Umair saking tidak punya bajunya, sampai yang dipakai itu baju dari kulit domba, dari kulit kambing, keras, panas. Dari kulit, coba bayangkan, musim panas, pakai baju dari kulit, kepanasan, keringetan Sayyidina Mus'ab. Panas menanggung itu. Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan begini, wallahi ma ra'aitu fatan fi Makkah a'azza minhu. Kamu tahu? Saya dulu melihat Mus'ab bin Umair ini di Mekah, tidak ada pemuda yang lebih hebat, yang lebih enak hidupnya dari Mus'ab bin Umair. Kalau kalian tanya, Mus'ab bin Umair ini dulu di Mekah, paling manjanya anak muda yang dimanjakan dengan kemewahan, Mus'ab bin Umair. Kalau pakai baju paling enak bajunya Mus'ab. Kalau tanya kendaraan paling enak fasilitasnya kendaraannya Mus'ab bin Umair. Kalau kamu lihat makanan paling enak, makanannya Mus'ab bin Umair. Tapi begitu beliau memutuskan masuk Islam untuk Nabi Muhammad SAW, apapun resikonya, beliau hadapi resiko tersebut.
harus hijrah ke Madinah, tidak punya rumah. Beliau tinggalkan fasilitas dari keluarga. Makanannya bukan makanan seperti di Mekah, pakaiannya bukan pakaian di Mekah, bahkan pakaian paling tidak enak yang dirasakan orang Mekah ketika itu. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan Sayyidina Mus'ab? Aduh, lek ngene carane, lha opo Islam? Udah. Kalau begini carane, lha opo hol kepanasan? Lha opo hol ado-ado nang genteng? Kenapa begini? Kalau begini lha opo dadi santri? Memang itulah resiko perjuangan. Ketika ahadullah alaih, ketika orang ambil janji setia di hadapan Allah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apapun resikonya tidak enak laksanakan. Karena nikmat kita bukan di dunia. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, nikmat bagaikan surga untuk orang kafir. Tapi kita nanti akan merasakan sebaliknya, penjara bahkan adab untuk orang kafir, tapi surga untuk kita. Amin ya rabbal. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat Mus'ab bin Umair pakai baju kulit, pakai baju yang parah seperti itu. Kata Rasulullah SAW, ini saya lihat pemuda yang paling nikmat hidupnya dulu di Mekah adalah Mus'ab bin Umair, tapi sekarang berani ambil resiko. Apa kata beliau? Hakada sona'a bihil iman. Begini loh kalau iman yang main. Kalau orang yang sudah bilang begini loh iman yang main, apapun laksanakan, terjang. Kalau orang jatuh cinta aja bisa mengatakan gunung pun akan kudaki, laut pun akan obos. Aclak. Lecek. Bohong. Gunung pun akan kudaki, laut pun akan kuseberangi, pembentukan pulsa gak gelap. Nah kalau orang yang maksiat saja bisa mengambil resiko sejauh itu, bagaimana orang yang punya iman di hatinya? Rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Apa kata Rasulullah? Hakadha sona'a bil iman. Begitu loh iman mempermainkan Sayyidina Mus'ab. Apapun tidak enak jalan, tapi bagi Mus'ab itu adalah kenikmatan yang abadi. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu yang mengarang qasidah Al-Burdah, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Beliau pernah mengatakan begini, na'am saraifu man ahwa fa'araqani wal hubbu ya taritul ladati bil alami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Bayangan-bayangan orang yang saya cintai Nabi Muhammad SAW. Fa'arraqani membuat saya bangun tidak bisa tidur. Sayyidina Imam Busiri mengatakan, saya setiap tidur terbayang kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sholat malam sampai kakinya bengkak, tidak berani tidur, ngadeg bangun. Sayyidina Imam Busiri itu ketika mau tidur malam ingat, ya Allah, kanjeng Nabi itu sholat hatta tawarromat qadama, sampai bengkak karena kakinya Nabi Muhammad SAW. Masa saya enak-enakan tidur, bangun sholat malam. Sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri itu mau tidur, ingat kanjeng Nabi selalu doakan umati. Lah kok saya umatnya enak-enakan tidur, tidak ngergoni perjuangan kanjeng Nabi, bangun. Tidak jadi tidur. Fa'arraqani membuat saya selalu bangun. Saya mau tanya, orang tidak enak tidur itu tersiksa apa enak? Orang tidak bisa tidur tersiksa apa enak? Kalau ada yang ngomong enak, saya doakan tidak bisa tidur. Tidak enak, tidak enak. Apa kata Imam Busiri? Allah perlakukan saya karena saya selalu ingat kanjeng Nabi sampai saya tidak bisa tidur. Apa kata beliau? Wal hubbu ya taridul ladati bil alami. Begitulah cinta. Cinta itu akan menukar kenikmatan menjadi penderitaan. Kalau sudah cinta, apapun penderitaan akan dilaksanakan walaupun tidak nikmat, walaupun harusnya dia nikmat, berubah jadi penderitaan, tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang melihat itu adalah penderitaan, tapi yang merasakan kenikmatan dalam penderitaan. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya para wali ulama, kalau jenengan mungkin lihat beliau ini, luar biasa, ngaji pagi siang malam, hari ini kesel ya, tidak capek ya, capek, soalnya sih memang kesel. Terus makan di dompetnya sampai ada obat terus. Apa boleh?
Ada obat terus di kantong, ada obat terus. Ya itulah obat-obat terlarang. Maksudnya obat-obat yang memang capek. Tapi kalau dengan tanya beliau ke kanan, jalan, beliau rumah ya saya. Satu hari lagi ada pagi ketemu di situ Bondo, malam di Banyuwangi, besok pagi sudah di Madura. Apa nak capek? Capek. Coba kalau tidak capek sama ikut saja. Capek. Datang hall, kita datang hall ke Pasuruan, besok pulang legrek Rondino. Jalan ke Surabaya pulang, kesulit, tidak buka toko, mari hall. Rondino 3 hari, 2 hari, kenapa? Karena kita tidak punya sama. Dan beliau yang seperti itu, walaupun kita lihatnya capek, penderita, tapi hakikatnya beliau gila. Sebagaimana girangnya orang yang maksiat dalam pacaran, apa kata para ulama? Orang ahli maksiat, mereka itu menikmati kemaksiatannya, mereka nikmat dalam maksiatnya. Dan ketahuilah orang yang ibadah, sebagaimana mereka merasakan nikmat, kita akan merasakan nikmat sesungguhnya ketika ibadah. Walaupun kelihatannya capek, padahal hakikatnya orang yang sudah merasakan kenikmatan. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Jalan. Sayyidina Mus'ab bin Umair itu pakai baju sudah jadi berubah, tidak enak. Apa beliau mandek? Apa beliau putus asa? Tidak, beliau jalan. Karena beliau termasuk orang-orang shadaqu ma'ahadu alaih. Ambil sumpah setia di hadapan Allah. Saya akan istiqomah sholat, jalan sholat. Saya istiqomah sama kanjeng Nabi, jalan sama kanjeng Nabi. Apapun resikonya. Ayo kita sebagai alumni beliau, sebagai murid-murid beliau, kita ini diistiqomahkan oleh beliau. Ayo punya wasiat, di antara wasiatnya baca Ratibul Haddad. Mana di antara kita yang ahadullah alaih dalam hal ini? Mana yang baca Ratib setiap hari? Ada undangan kadang-kadang perkumpulan ikhlas seminggu sekali tidak hadir. Kalau hadir habis Ratib baru hadir. Ditanya setiap hari hadir, ya insya Allah. Muridnya ya mungkin insya Allah baca Ratib. Gini itu. Beliau dikatakan, saya dengar ceritanya, kalau sudah ada yang tidak Ratib, ngamuk besar, marah besar, karena tahu bagaimana Ratib. Bahkan setiap masjid musola sampai ada petugas khusus yang baca Ratib. Kenapa? Karena tahu ahadullah alaih. Beliau pegang sumpah setia. Maka mulai sekarang ayo hadirin rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau semuanya mau dilalap, tidak kuat, roboh. Saya mau istiqomah puasa baik, hari puasa sholat iya mulai iya. Nah esok pagi tidak kerja, kenapa? Iya mulai. Saya mau niru beliau mulai jam 9 tidur, jam 11 bangun, nah, terus istiqomah sampai pagi, tahajud, besok tidak kerja sampai. Terus gimana? Ambil apa? Ayo coba dengan ambil. Saya mulai sekarang mau istiqomah, begitu ada mandek langsung sholat. Saya mau istiqomah setiap hari mau Ratib harus 1 kali, tidak boleh tidur kecuali Ratibul Haddad. Ayo ambil seperti itu. Walaupun mungkin kita punya salah di tempat-tempat lain, dimaklumi sama Allah, pasti dimaafkan oleh Allah. Tapi ambil satu janji setia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita yang kita tahu bersama, Allah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Satu bukti bahwasanya orang ketika sudah ambil janji di hadapan Allah akan membawa perbaikan, akan membawa manfaat bukan untuk dirinya saja tapi untuk sekelilingnya. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagaimana kita tahu bersama, beliau ketika pamitan mau pergi ngaji, pergi mondok, berangkat bersama kafilah, berangkat bersama rombongan, pamitan sama ibunya, pamitan sama uminya. Uminya ketika itu melepas kepergian Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Nah, ini saya sanggupi kamu, nah, mungkin saja kamu pulang sudah tidak lihat ibu lagi. Perjumpaan kita bukan di dunia, tapi perjumpaan kita nanti di akhirat." Berangkat pondok, berangkat ngaji. Kalau tidak ketemu, jangan bingung, jangan sedih. Kita akan jumpa di tempat yang lebih hebat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pamitan laksanakan itu. Kalau ibu sekarang kan pamitan digandoli ya. Berangkat pondok kadang-kadang sambangi tangis-tangisan pondok. Padahal anaknya pondok itu duduk jihad fisabilillah. Apalagi anaknya jihad fisabilillah. Ada dulu satu ibu di zaman Rasulullah SAW namanya Ummu Ammar. Ummu Ammar namanya Rumah Nasibah. Sayyidatuna Ummu Ammar ini punya anak 3. Di zamannya Musailamah Al-Kadzdzab
orang muslimin perang sama Musailamah al-Kadzdzab. Anaknya tiga-tiganya wafat. Tiga-tiganya wafat, bahkan salah satunya meninggal wafat di tangan Musailamah al-Kadzdzab, bukan cuma dibunuh, bahkan habis dibunuh dimutilasi. Pecel-pecel. Itu kabar menyebar sampai ketika rombongan ini pulang, kaum muslimin pulang, ngomong kepada Ummu Ammarah, "Alhamdulillah ajroki, yang sabar, yang sabar. Kenapa saya harus dikasih sabar? Anakmu tiga-tiganya wafat, yang satu sampai dimutilasi sama Musailamah al-Kadzdzab." Apa Ummu Ammarah nangis? Pak? Enggak. Beliau malah senyum bahagia mengatakan, "Limithli hadza a'dadtu wa indallahi ahtasibu." Apa kata Ummu Ammarah? Saya bahagia anak saya mati, saya bahagia anak saya wafat. Bahkan kalau dimutilasi berarti perjuangannya sukses. Limithli hadza a'dadtu. Memang saya persiapkan anak-anak saya untuk hal semacam ini. Memang saya persiapkan anak saya untuk mati di jalan Allah. Dan saya tidak minta perhitungan, bukan dari manusia, tapi langsung saya minta pertanggungjawaban, minta balasan, minta pahala langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu yang sukses. Kalau anak sekarang kadang-kadang berangkat mondok, ibu-ibu sama sesuk ae balik mondok. Berangkat waktunya pulang, besok saja kasih Mas. Bu kasih Bu, kalau kasih kena denda, ibu sing bayar wis. Bukan disuruh balik mondok cepet, malah disuruh kasih, nanti ibu yang bayarin sudah. Dendanya nanti ibu yang bayar. Tapi kalau orang-orang hebat Pak di hadapan Allah. Dulu saya kenal almarhum umi saya, walaupun saya bukan siapa-siapa, tapi umi saya dulu itu kalau sudah masuk-masukan pondok, abah saya meninggal 3 hari balik pondok saya sudah belum tahlil selesai, baru kali balik pondok tahlilan di pondok sana. Sallallahu alaihi wasallam. Ini abah meninggal, malah ditelepon kalau bisa tidak usah pulang, tidak apa-apa, karena sudah kasih dan abahmu tidak mungkin balik lagi, abahmu tidak mungkin hidup lagi, balik pondok saja sudah. Akhirnya yang maksa saya dulu kepala pondok, tidak pulang tetap. Nanti berapa hari pulang, tidak ada masalah balik pondok. Sallallahu alaihi wasallam. Demi hadza a'dadtu wa indallahi ahtasibu. Sayyidatuna Ummu Ammarah. Saya ngantuk Syekh Abdul Qadir Jailani ketika pamit, kan kata seumurnya nanti kalau tidak ketemu lagi jangan bingung, jangan nangis, jangan sedih. Perjumpaan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ibunya ini nyangon, bawa uang, ngasih uang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena namanya perjalanan zaman dulu itu tidak seaman zaman sekarang. Syekh Abdul Qadir Jailani dibuatkan baju oleh ibunya, dijahitkan kantong khusus, tidak seperti kantong biasa. Kantong itu ditaruh di dalam, disingitno, disembunyikan. Ada kan di bawahnya ketiak, ada kan di dalam sini, di dalam belakang. Ya. Jadi kalau anda kata dilihat kantong depan ini kosong semuanya. Ibunya cuma mengatakan, "Bu, Mi, pesen apa buat saya? Apa yang ibu wasiatkan buat saya?" Ibunya tidak wasiat macam-macam. Aja ini mana nih dijogo. Kalau uangnya habis nanti telepon ya. Tidak. Mikir makanan dok. Orang-orang hebat di hadapan Allah itu ketika ditanya, urusannya itu urusan sama Allah, tidak urusan dunia. Sayyidina Abul Abbas Al-Mursi, beliau pernah datang nyambangi orang haji. Orang pulang haji, pulang umroh. Ketika pulang umroh, ditanya sama Sayyidina Imam Abdul Abbas Al-Mursi, gimana hajinya? Gimana kemarin umroh, hajinya? Lancar lah, lancar. Katanya orang yang disambang itu yang haji bilang, "Alhamdulillah, saya jalan tuh semuanya enak." Mungkin kalau zaman sekarang gini bahasa jawabnya, "Alhamdulillah, kemarin hotelnya dekat sama Masjidil Haram, AC, bis, terbaru keluaran bisnya Mercy begini. Ini kemarin alhamdulillah jadi Masjidil Haram jaraknya cuma 200 meter, gampang. Makanannya full board. Apa full board? Prasmanan terus, masakan Indonesia enak. Itu saya Imam Abul Abbas Al-Mursi langsung bilang, "Wes ya cukup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ini baru nyambang, baru tanya satu pertanyaan langsung ditinggal pulang. Apa kata beliau? "Saya ini tanya urusan haji, lo kok dijawab urusan dunia kabeh?" Saya ditanya urusan haji, urusan ibadah, harusnya jawab gimana? Alhamdulillah. Saya sempat capek, saya kemarin ke Selio, tapi alhamdulillah saya boksok. Harusnya itu yang diceritakan. Cerita bis, hotel, apa lagi? Makanan kan itu
Lah begitulah harusnya orang melepas kepergian santri. Itu kan wali santri. Kalau kepergian anaknya ke pondok, ayo wasiatnya jangan urusan dunia. Nah, nanti seminggu sekali telepon ya. Nah, nanti kadang-kadang persiapan sangunya sama kita, PLKM sangu nih. Banyak, ya Allah, makanan nanti habis ininya goreng tempe, hari goreng tempe abon. Urusan dunia panganan, pulang anaknya urusan panganan enggak ngaji jelas. Nah, ketika melepas kepergian anaknya diajak, nah, saya mau tanya, besok awas, jurumnya enggak hafal, enggak usah pulang. Oh, itu santri takut enggak pulang, enggak hafal. Nah, seperti itu harusnya santri wali-wali santri. Orang tua kita sebagai orang tua, arahkan anak kita untuk mendekat kepada Allah. Lah sudah di tempat yang mendekatkan kepada Allah, lalu kita tanya urusan dunianya, urusan dunia makan, enggak makan, biarkan sudah. Dan tidak ada cerita santri kelaparan mati kenapa tidak makan di pondok, tidak ada ceritanya. Alhamdulillah serepot-repot apapun, apalagi zaman sekarang makanan gampang, cateringan ada. Zaman saya pondok itu pakai kayu bakar. Kalau sudah ada hujan dan buru itu, saya tidak bingung sama jemuran saya, bingung sama kayu bakar. Begitu gerutuk-gerutuk, saya prosok, kemana? Ke kayu bakar. Karena ini nyarinya ke hutan, naik ke atas gunung nyari kayu bakar, mikul repot-repot. Kalau sudah basah harus dipanasi lagi, dikipasi, repot. Karuan basah baju saya. Sampai seperti itu. Apa? Kalau sandal jepit, Sukorejo sandal jepit dari kayu bakar. Kalau sekarang makanan enak, terus sedia, tinggal beli. Lo masih yang dipikiri oleh orang tuanya, yang dipikiri oleh anaknya dunia. Saya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilepas oleh ibunya. Apa wasiat ibunya? Ibunya tidak wasiat macam-macam. Nah, pesan ibu satu, pesan ibu cuma satu. Sebelum saya lanjutkan, teringat pesan-pesan orang-orang Hadramut, para alim ulama, para wali-wali yang datang ke Indonesia ini dulu. Ketika mereka berangkat dari Hadramut, pesan-pesan orang tua mereka dulu sebelum ke Jawa, dulu mereka itu banyak hijrah ke Habasyah. Habasyah itu dulu lebih maju, tapi sekarang mungkin agak kemunduran, banyak yang ke Jawa. Itu pesan-pesan beliau ketika melepas anak-anaknya sampai akhirnya bisa sukses dakwah di negeri Indonesia. Apa pesan beliau? Cuma satu pesan beliau. Pesan beliau mengatakan la tughayyir zayyak. Jangan kamu rubah pakaian kamu ya. Penampilanmu, style kamu jangan dirubah sama sekali. Wes, enggak ngomong hati-hati sholat, ininya enggak. Kenapa? Kalau stylenya enggak berubah, akhlaknya insya Allah aman. Nah orang tua kadang-kadang mohon maaf, pulang anaknya mondok, rambutnya berubah jadi pirang. Ditanya, Bu, ini anak mondok, mumpung liburan Pak Ustaz. Mumpung liburan, ya Allah. Nah pesan beliau itu cuma ngomong jangan rubah penampilannya, songkoan di Hadramut, pulang ke Jawa, berangkat ke Jawa, songkoan. Lah kalau sudah songkok, Anda mungkin sweet ada perlu apa? Sweet, nggak berani, minimal songkok di ujung. Kenapa? Malu sama songkoknya. Lah seperti itulah harusnya santri pulang ke rumah sampai tanya sholatnya gimana? Gak tangis subuh, pecot tayar, pondok, subuhan, manggil karya, rotib tidak dibaca, nanti rotib harusnya kamu tuh ngajari orang rumah baca rotib. Bukan akhirnya pulang ke rumah, rumah gak ngerti rotib, santri tidak baca rotib. Pulang ke rumah, akhlaknya tidak betul. Nauzubillah min dzalik. Saya lanjutkan. Saya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dilepas pesan ibunya cuma satu. Yang jujur. Jangan sampai bohong. Awas, jangan bohong. Pesan ibu itu saja. Begitulah pesan orang tua. Rasulullah SAW pernah ada salah seorang sahabat suka mabuk, suka maksiat, suka ini. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, wasiatnya saya. Kata Kanjeng Nabi, wasiatnya satu tok, ojo ngapusan. Jangan bohong. Enteng monodok. Ini sahabat bilang enteng, gampang. Pokoknya jangan ngapus. Begitu ketemu khamr, mau minum, Anda kalau Kanjeng Nabi tidak ngapus, tidak nyuruh jangan minum khamr, cuma jangan. Begitu megang botol, kalau saya ketemu Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi takut, mau teler? Maksud saya ngapus Kanjeng Nabi. Tapi kalau saya bilang teler, ya isin. Akhirnya setiap mau maksiat, tidak jadi maksiat. Kenapa? Karena pesannya
kanjeng Nabi yang jujur. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ini berseni yang jujur. Jangan berangkat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Di tengah jalan ketemu rampok, dibegal, semua harta rombongan diambil, semuanya diambil, diraba, semuanya dirogoh, diambil ininya, semuanya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya mana? Lihat tidak ada. Selesai. Rombongan ketua begal tanya, wes selesai, habis semua nih, tidak ada yang punya lagi harta, awas lo ya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ngacung, anak muda, anak kecil ngacung, Pak masih ada Pak, masih ada. Mana coba? Lihat, tidak ada. Ini kok ada sudah ada Pak masih ada. Ini saya dijahitkan kantong sama ibu saya di dalam sini. Akhirnya itu kepala begal kaget. Nah, kamu ini sudah mau lolos, hartamu sudah aman. Kok kamu mau ngaku jujur bilang begini? Apa kata saya ini beliau mengatakan, Pak, mohon maaf, wasiat ibu saya harus saya pegang. Ketika saya sumpah sama ibu saya, janji setia, pegang kejujuran, maka saya akan pegang kejujuran. Ketika sampai ditanya ada lagi, saya bilang ada ini. Akhirnya satu rombongan begal tobat di tangan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani bareng berangkat mondok. Kenapa? Karena pegang satu janji, sumpah setia di hadapan Allah, dan sumpah setia itu bukan hanya manfaat untuk dirinya, tapi untuk masyarakat sekelilingnya. Bahkan begal bisa insaf, begal bisa tobat, barokah satu hal yang dipegang oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu kejujuran. Maka mulai dari hari ini, pulang dari tempat ini, ayo kita ambil sumpah setia di hadapan Allah. Yang mungkin masih malas khotib, ayo sumpah setia, sumpah sama guru-guru kita mengatakan, ya Allah, beliau itu wasiat mulai dulu Rotibul Hadda, masa saya tidak baca. Mulai sekarang tidak boleh tidur kecuali Rotibul Hadda. Kalau perlu nadar, Bu, nadar kalau perlu. Kalau saya tidur tidak Rotibul Hadda, tolong atau saya urus sesuatu sodako. Insya Allah tidak mungkin tidur. Ayo nadar bareng-bareng ya. Yang tidak baca rotib, ya Allah, saya niat kalau tidur malam tidak baca rotib 300.000 sodako. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ayo ambil ini sumpah setia. Ketika dipanggil sholat, ayo sholat. Ketika jangan sampai ajaran-ajaran dari guru kita, ajaran-ajaran dari pondok-pondok kita tinggalkan begitu saja. Bagaikan orang yang tidak pernah ada sumpah setia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang betul-betul memegang sumpah setia di hadapan Allah, dijadikan sebagai hamba-hamba minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi. Amin amin ya rabbal. Ayo mudah-mudahan kita jadi santri-santri yang berbakti kepada guru-guru kita, yang terus melazimi wasiat-wasiat guru kita, dan insya Allah barakah itu kita akan kumpul bersama beliau-beliau dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal